Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di rumah dimanapun Anda berada, bersua lagi bersama saya Syamsuddin Kadir. Hari ini Kamis 24 September 2020. Gimana kabar Anda hari ini? Tentu saya doakan semoga Anda sehat walafiat. Semoga segala aktivitas Anda di rumah lancar. Dan tentu saja yang paling penting adalah semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus yang sangat mematikan, COVID-19. Tentu saja pada masa pandemi semacam ini kita berharap kreativitas kita tetap berjalan dengan baik, terus meningkat, kualitasnya juga begitu, dan produktivitas kita bisa menghasilkan karya. Tuh kan jadi batuk. Oke. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk mengenalkan salah satu buku saya yang terbaru. Mengenalkan salah satu buku saya yang terbaru. Judulnya Membaca Politik dari Titik Nol. Wah, judulnya mantap kan? Tentu saja Anda penasaran, bukan? Saya sangat percaya Anda sangat penasaran. Oke, buku ini nih saya tulis secara keroyokan dengan sahabat saya, Mas Afif Rifai. Anda yang di Cirebon dan sekitarnya tentu saja sudah mengenal sosok nama ini. Namanya Mas Afif Rifai. Mas Afif adalah sahabat saya, aktivitas sehari-hari sebagai pembawa acara di salah satu talkshow televisi lokal di Cirebon, yaitu talkshow SPC RCTV. Selamat pagi Cirebon di Radar Cirebon Televisi. Nah, kebetulan di TV ini saya sering didaulat atau diundang menjadi narasumber, baik itu sebagai individu maupun nanti dipanelkan dengan narasumber lain. Jadi selain narasumber juga menjadi panelis, begitu kira-kira. Hampir setiap pekannya ya sekali atau dua kali, atau kadang juga sekali dalam 2 pekan saya diundang di acara ini. Kemudian selain itu saya juga bersama dengan Mas Afif juga ya sering menulis beberapa koran di Cirebon, terutama Radar Cirebon dan Rakyat Cirebon. Nah, beberapa media yang saya sebutkan barusan merupakan bagian dari Radar Cirebon Group yang beberapa tahun terakhir semakin menggeliat dalam dunia pemberitaan gitu ya. Nah, berita baiknya ini teman-teman di rumah, berita baiknya nih, saya nih pada masa pandemi ini bersama Mas Afif tentu saja sukses merapikan berbagai naskah atau tulisan lepas kami yang pernah dimuat di berbagai media massa, di koran terutama, di samping ada beberapa yang dimuat di media sosial online begitu. Yang tentu saja Anda tahu beberapa waktu terakhir media online sangat menjamur ya, bagikan jamur di musim hujan begitu, tumbuh dengan sangat luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang antologi atau kumpulan dari tulisan saya dengan Mas Afif itu sekarang sudah menjadi buku. Untuk Mas Afif sendiri, buku ini, buku Membaca Politik dari Titik Nol ini, kalau tidak salah ini buku yang kelima dari Mas Afif ya. Sementara saya ini buku yang ke-28. Nah, luar biasa kan? Nah, tapi teman-teman, berita baiknya ini, saya ini bukan penulis loh. Saya ulangi, saya ini bukan penulis. Jadi saya hanya menulis artikel. Dan profesi saya bukan penulis. Sama sekali bukan menulis begitu ya. Saya mengajar. Kemudian ya malah saya itu pedagang sebetulnya. Kadang pedagang baju, pedagang dan seterusnya. Di samping menemani anak dan istri di rumah. Jadi bagi saya menulis adalah panggilan jiwa, bukan profesi. Makanya saya menulis mengalir begitu saja. Nah, masih terkait dengan buku ini. Tebal buku ini itu 328 halaman. Tebal kan? Ini kalau saya ukur nih hampir 3 cm teman-teman. Kalau Anda baca kayaknya, kalau Anda serius bacanya sehari bisa lah Anda beresinnya. Tapi pusing dua kepalanya gitu ya. Karena pembahasannya politik dari lokal, level kota Cirebon dan sekitarnya, Jawa Barat, nasional gitu ya. Dan ini ditulis ditulis tentu saja dalam bentuk artikel ya. Tetapi kemudian kami kumpulkan menjadi sekitar 53 artikel yang ada di dalam ini. Tulisan saya di sini ada 41 artikel, tulisan Mas Afif ada 12 artikel. Dan itu kita tulis dari tahun 2000 berapa tuh? Tentu saja saya sama Mas Afif sudah banyak menulis, tapi khusus untuk buku ini yang bertema sosial politik. Adapun tema yang lain, tema budaya, tema tema pendidikan, tema kebijakan publik dan segala macam, itu ada buku khusus yang alhamdulillah juga sedang digarap ya, naskahnya sudah ada, cuman tinggal di di penyesuaian diksi lah sama data dan
beberapa beberapa poin yang memang ada tambahan dan ada pengurangan dan ada penyesuaian lah intinya. Nah sementara ini khusus untuk yang sosial politik. Anda penasaran dengan judul buku ini, Membaca Politik dari Titik Nol? Saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda apa maksud dari judul ini, karena akan lebih baik bila kemudian nanti Anda hadir di acara bedah bukunya, dan semoga saja dalam waktu dekat ya, untuk Anda yang di Cirebon dan sekitarnya, insya Allah dalam waktu dekat juga buku ini akan diulas semoga saja di acara talkshow Selamat Pagi Cirebon di Radar Cirebon Televisi, atau mungkin juga dalam waktu dekat juga akan dibedah juga di warung kopi Wow yang berada di kompleks Geraha Pena Radar Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Kota Cirebon begitu. Tentu saja Anda yang di Cirebon sangat masyhur ya dengan tempat ini, apalagi Anda aktivis, penggiat gitu, penggiat politik, politisi, kemudian pejabat ya, tentu saja Anda sudah paham ya dengan dengan Radar Cirebon begitu. Nah, itu mungkin poin yang awal ya yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Yang kedua saya ingin menyampaikan tidak terkait langsung dengan buku ini tapi terkait dengan kreativitas. Jadi begini. Saya sejak 15 Maret ya 2020 ketika masa COVID-19 menyebar kemana-mana. Ketika itu saya pulang kampung di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, itu tanggal 21 sampai tanggal 26 Maret. Kemudian setelah itu saya sakit. Saya sakit itu tanggal 4 atau 5 April, itu 4 atau 5 hari menjelang anak saya yang baru lahir begitu ya, Aisyah Humairah itu lahir tanggal 9 April. Nah, 4 hari sebelum itu saya kayak dalam kondisi yang melemah, tiba-tiba kayak mau mati begitu kira-kira begitu. Tapi anehnya yang ada terlintas dalam pikiran saya ketika itu adalah ada dua. Yang pertama adalah membaca surat Al-Kahfi dan surat Al-Muluk yang dibisikkan, nggak tahu tuh, pokoknya Anda harus membaca Al-Kahfi sama Al-Muluk sama Al-Waqiah ketika itu. Kemudian saya baca terus itu. Akhirnya kemudian saya sembuh gitu. Saya datang ke rumah sakit, ditolak oleh rumah sakit, oleh 4 rumah sakit bahkan, oleh puskesmas 2 yang nolak. Rumah sakit ada 3. Kemudian rumah sakit yang keempat baru diterima untuk diperiksa. Ternyata saya kelelahan, teman-teman. Kenapa saya kelelahan? Biar Anda tahu, saya kelelahan karena merapikan naskah-naskah buku saya. Ada 5 naskah buku yang saya fokuskan ketika itu. Pertama adalah Melahirkan Generasi Unggul, yang Anda sudah membacanya di rumah, yang itu juga kumpulan atau antologi tulisan saya yang ada di media massa, yang sudah dimuat, tebalnya 230 halaman. Kemudian yang kedua adalah buku saya seputar pendidikan juga, antologi tulisan opini saya di koran juga, judulnya Pendidikan untuk Bangsa. Dan berita baiknya untuk generasi unggul tadi itu, Melahirkan Generasi Unggul, itu saya tulis bersama dengan istri saya. Sementara untuk buku Pendidikan untuk Bangsa itu saya tulis bersama 4 orang. Saya, istri saya, kemudian adik-adik saya, adik ipar saya di Manggarai Barat. Mereka adalah tenaga pengajar di sekolah SMA di kampung halaman di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kemudian kita menulis secara keroyokan. Itu juga artikel. Nah, yang ketiga kemudian saya merapikan ini. Alhamdulillahnya yang mengeditori buku-buku itu adalah saya secara langsung, karena memang itu kumpulan tulisan. Kemudian saya merapikan, membaca ulang, menyesuaikan diksi dan segala macam lah, sehingga kemudian layak terbit. Nah, selain buku Melahirkan Generasi Unggul, Pendidikan untuk Bangsa, kemudian yang ketiga yang sudah diterbitkan adalah membaca buku dari titik nol. Nah, beberapa buku yang saya bereskan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan sekarang September itu sebetulnya sudah ada di laptop saya. Misalnya naskah yang sudah kita bereskan dari bulan Maret sampai sekarang juga adalah merapikan kembali naskah yang sudah lama sebetulnya, tapi kita mengulangi pembahasannya, datanya dan segala macamnya, yaitu buku Saatnya Menjemput Jodoh. Tentu Anda penasaran yang masih jomblo. Saya kira Anda penasaran dengan buku ini. Nah, kemudian buku yang yang kelima ya, untuk masa pandemi aja ya, khususnya masa pandemi, yaitu buku Literasi Politik. Literasi Politik ini sama judulnya dengan buku yang ditulis oleh Kang Gunggun ya, Herianto di Jakarta, tapi kontennya berbeda. Karena saya untuk literasi politik yang saya bahas dalam naskah buku yang saya maksud adalah yaitu membaca dinamika politik di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya kebetulan dari sejak awal November 2019 sampai detik ini mencoba untuk membaca hiruk pikuk dan dinamika politik di Manggarai Barat secara khusus.
baik itu dari aspek kebijakan publik, dari aspek dinamika pra-pilkada, menjelang pilkada, kemudian gonta-ganti pasangan, kemudian dinamika lain yang terkait dengan sosial politik selama menjelang penetapan pasang calon, hingga nanti ketika pilkada serentak, proses pilkada berlangsung, kemudian penetapan pemenang yang akan terpilih atau dilantik kelak dulu. Dan buku ini alhamdulillah saya tulis bersama adik saya, anak dari paman saya, Ahmad Hamzah. Sekarang dia sedang kuliah di salah satu universitas Muhammadiyah di Jakarta. Dan bukunya alhamdulillah naskahnya sudah tuntas, cuman yang belum dimasukkan itu adalah terkait dengan penetapan bakal calon, penetapan pasangan calon ya hari ini ya, 24 September di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Insya Allah saya juga akan bikin tulisan hari ini atau besok yang akan dimuat di media massa lokal, termasuk media online. Kemudian nanti ketika proses kampanye, kemudian proses pemilu pilkadanya berlangsung, kemudian pasca pemenang, berarti tinggal 3 atau 4 tulisan lagi yang akan kita masukkan ke dalam buku yang tadi yang saya tulis bersama adik saya itu Ahmad Hamzah gitu. Itu buku yang kelima. Itu kami tulis selama masa pandemi. Nah kemudian selain itu ini buku yang ke-6 yang saya garap ya, itu judulnya Menjadi Pendidik Hebat. Nah itu juga sebetulnya kita bereskan selama masa pandemi ini gitu. Dan semuanya pernah dimuat di koran dan media online begitu. Alhamdulillah. Jadi selama masa pandemi ini justru menjadi momentum yang terbaik bagi siapapun. Dan saya mengalami sendiri bagaimana kita kemudian memanfaatkan momentum berdiam di rumah itu, kerja dari rumah itu sebagai bukan sekedar media tapi juga momentum untuk meningkatkan kreativitas, termasuk menghasilkan karya tulis begitu. Nah, saya alhamdulillah dari Maret sampai Juni, ini berita baiknya, sudah menulis juga sekitar 360 artikel ya, kalau nggak salah itu sekitar 360 artikel. Dan berita baiknya, artikel-artikel yang saya maksud adalah sudah dimuat di buku Melahirkan Generasi Unggul yang sudah terbit beberapa waktu lalu, kemudian buku Pendidikan untuk Bangsa. Nah, itu berita baiknya, alhamdulillah. Jadi tidak ada alasan bagi kita sekarang untuk tidak hadir sebagai komunitas kreatif gitu. Pada kondisi bangsa kita dihantam oleh bencana non alam COVID-19, justru ini adalah momentum terbaik kita untuk menjadi generasi yang produktif, generasi kreatif yang tidak kalah oleh lelah, yang tidak kemudian merasa terjajah oleh keterbatasan waktu, tempat, dan momentum untuk melakukan hal-hal besar terkait dengan profesi kita. Karena sebetulnya kita punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk menulis. Anda tentu saja punya media sosial, punya akun kan? Coba setiap hari Anda menulis. Tidak mesti langsung menulis buku. Karena saya sendiri, jujur saya teman-teman sekalian, saya tidak pernah membayangkan saya nulis buku. Enggak. Kerjaan saya adalah menulis status Facebook setiap hari. Kalau paginya menulis statusnya 1 paragraf, siangnya saya tambahin jadi 2-3 paragraf. Sore atau maghribnya saya tambahin jadi 7-8 paragraf. Malamnya jam 11 jam 12 malam itu sudah menjadi 1 artikel, saya kirim ke media. Besok paginya dimuat. Sederhana toh? Jadi dari huruf, kata, kalimat, paragraf, artikel jadi buku. Bayangkan hanya 6 langkah. Hanya 6 langkah. Huruf, kata, kalimat, paragraf, artikel, buku. Sederhana kan? Jadi saya tidak pernah menulis buku. Yang saya tulis adalah merawat dan merakit atau menenun abjad menjadi kata. Nah, sederhana. Jadi kalau misalnya bilang, oh sombong banget itu orang nulis puluhan buku, enak banget ya, kayak gimana sih otaknya? Enggak, Anda terlalu besar. Nah, padahal saya cuma punya kosakata, saya punya abjad, hanya dikumpulkan begitu saja. Ini bukan masalah pengetahuan yang begitu wah, enggak. Ini masalah kreativitas, ini masalah keterampilan, kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan untuk merangkai kata, untuk mencoba memperluas wawasan kita dengan banyak berinteraksi dengan sumber ilmu pengetahuan, banyak baca. Nah, saya ingatkan kepada Anda kenapa kemudian saya alhamdulillah sampai detik ini sudah menulis ini buku yang ini nih. Ini buku yang ke-28 saya. Nah, dan buku saya alhamdulillah tebalnya di atas 200 rata-rata. Cuman satu yang tebalnya di bawah 200 halaman, yaitu buku Pendidikan Mencerah dan Mencerdaskan Bangsa.
Itu buku yang saya tulis tahun 2018 lalu. Itu kumpulan tulisan di koran lokal di Cirebon, Jawa Barat. Nah, sementara yang lainnya di atas 200 halaman. Nah, ini yang ke-28. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu sekedar informasi awal ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti. Oke, demikian teman-teman sekalian. Mau atas segala kesalahan kurangan, ini saya ucapkan selamat membeli.